Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di bulan Syawal ini di titik balik perubahan. Sebelum kita awali acara kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. So, mungkin ada salah-salah kata dan perbuatan ya mungkin yang kurang berkenan. Bang Aswar. Oke Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih dalam suasana hari kemenangan ya. Suasana hari kemenangan tuh malam kita sudah bahas. Tidaknya kita mengerti gitu ya. Kemenangan artinya pertumbuhan, bukan pertambahan, apalagi pertempuran gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah punya buku Dissolving Ego bisa nyimak ya rekaman di situs PCI www.pcinstitute.id ya. Jadi tapi ini kita perluas gitu ya, kita perluas. Harapannya adalah kita akan lebih banyak mengenali ego ya. Ego. Atau lebih tepatnya mengenali sifat-sifat ego itu. Sifat-sifat keananiahan gitu ya. Satu contoh ini, satu mekanisme yang dipakai ego untuk melindungi diri adalah mengingkari data yang menyakitkan dan memproyeksikannya ke dunia dan kepada orang lain. Misalnya begini ya, kita kan mengenal istilah anomali ya. Anomali. Anomali itu perasaan tidak puas terhadap sistem, ya dah? Terhadap sistem karena tidak mampu memenuhi harapan-harapan kita atau tidak bisa menghindarkan kita dari rasa sakit, ya dah? Mestinya itu anomali. Mestinya anomali. Tapi karena ego itu memahami data yang menyakitkan itu, kemudian tuh kadang-kadang begini gitu ya. Ada kesembronoan masyarakat dalam menggunakan kata sabar begitu ya. Sabar. Kata sabar itu digunakan untuk menutupi penderitaan. Padahal kan sebenarnya sabar itu lebih pada militansi terhadap yang hak gitu kan. Dulu belajar sabar itu lebih pada sikap militansi terhadap yang hak. Meskipun kita tertekan, tapi kita tahu bahwa ini hak, maka kita punya sikap militansi. Jadi kata sabar itu digunakan secara tepat karena kita mengerti secara usulia gitu kan, secara fundamental gitu.
Jangan sampai kata sabar itu digunakan untuk melindungi ego gitu kan. Sabar dalam penderitaan. Ya, ntar dulu dong. Ntar dulu. Jangan-jangan tuh konyol sebenarnya. Kamu nggak sabar, tapi kita periksa dulu fondasi. Fondasi paling tidak source of self-mu itu apa gitu. Ya, kita periksa dulu itu. Jangan-jangan memang itu bukan tidak termasuk sabar gitu, tapi termasuk konyol gitu kan. Termasuknya itu apa istilah dalam kejiwaan itu masokis, ya kan? Masokis itu udah menikmati penderitaan, bukan lagi sabar gitu. Jadi ego mengatakan bahwa data yang menyakitkan ini, rasa sakit itu berguna juga perlu gitu ya. Padahal itu ya memang berguna tapi tidak perlu sebenarnya. Kalau kita dituntun oleh kenyataan atau dituntun oleh kebenaran gitu ya. Nah ini. Jadi yang sudah, bahkan kan begini, kita itu sudah kebal ya. Dalam pengertian itu bebal sebenarnya, bukan kebal. Udah bebal gitu ya. Jadi pada hal yang sifatnya bebal itu, dia tidak bisa digunakan kata sabar pada hal kebebalan itu kan. Ya, bebal. Bebal itu artinya ada pengabaian terhadap kebenaran gitu ya. Kebebalan itu macam-macam, ada kebebalan historis, ada kebebalan faktual macam-macam dia. Ada kebebalan terhadap wahyu. Ya, tuh. Jadi ego itu untuk mengingkari data yang menyakitkan, dia bersikap bebal gitu ya. Sikapnya bebal. Dan pada hal yang bebal ini lagi-lagi tidak boleh digunakan kata sabar gitu. Dia harus segera ditobati, ya, segera. Jadi tidak boleh coret sabar itu. Sabar itu hanya pada hal yang sudah jelas itu kenyataan atau kebenaran gitu ya. Selain bebal, ya, selain bebal itu artinya pengingkaran. Di sini juga ada semacam proyeksi. Jadi ego melihat bahwa katakan penderitaan ini bukan dirinya yang menarik rasa sakit, tapi orang lain yang melemparkan ke kita gitu ya. Orang lain yang melemparkan ke kita. Itu. Kita bisa lihat gitu ya. Kalau di kampung saya, misalnya ada orang sakit nih. Ada orang sakit. Pertama kali diagnosisnya itu, kalau orang kampung ya, diagnosis pertama itu diagnosis kamu berkelahi sama siapa. Kamu habis diagnosis proyeksi ke dunia dan kepada orang lain. Itu paradigma perdukunan kan begitu ya. Itu paradigma perdukunan. Selalu langsung mendorong proyeksi. Ini sakitmu, ada orang yang guna-guna gitu. Ada orang jahat gitu ya. Itu diagnosis perdukunan. Saya kira di mana-mana ya begitu ya. Di mana-mana. Termasuk kadang-kadang itu proyeksi ini
Itu dengan menggunakan dalil-dalil agama gitu. Semacam kebutaan paradigma ya. Apalagi sekarang ini saya kira itu orang memahami agama itu sangat ceroboh, mengutip dalil tapi dia tidak paham apa ya. Jadi kan enggak boleh kan ngutip dalil itu secara hanya dalilnya dikutip tapi fahamnya itu enggak diterangkan gitu ya. Kebiasaan orang zaman sekarang, saya kira ini tidak beberapa tapi banyak. Orang tuh belajar agama itu langsung dalil gitu. Ya kan, langsung dalil. Lah iya dalil seperti ini pahamnya kan tidak boleh seperti itu gitu. Ada dalilnya, ada pahamnya kan mesti komprehensif gitu loh. Jadi tidak bisa kita mengutip satu dalil lalu keluar dari konteks yang komprehensif, itu kan tidak boleh. Tapi orang sekarang itu ya melakukan itu gitu dalam rangka untuk proyeksi, saya kira itu ya. Dalam rangka proyeksi. Proyeksi yang bahkan proyeksi yang paling dahsyat itu kan proyeksi kepada Tuhan. Bahwa kemiskinan ini nih Tuhan yang tentukan gitu ya. Itu bebal, itu bebal. Kebebalan. Jadi sudah bebal, lalu kemudian proyeksi. Ciri bahwa keputusan kita itu bebal dan proyeksi mudah sebenarnya. Sangat mudah. Apakah itu menenteramkan batin kita atau justru meneror gitu kan? Atau justru meneror. Kalau meneror pasti itu bebal ya. Ada pengingkaran gitu ya, ada pengingkaran. Tapi kemudian pengingkaran ini diperkuat dengan dalil tanpa memahami konteks secara komprehensif. Itu yang disebut dengan retorika ya. Retorika itu alpanya konteks terhadap sebuah alpanya konteks dari konten bahasa itu kan. Itu namanya retorika. Nah, saya kira ini yang harus yang harus dikenali gitu ya, kebebalan. Budaya kita ini kan memang ya sepertinya bebal itu sudah sudah menjadi ciri khas gitu ya. Masih kuat gitu. Masih kuat. Bebal dan proyeksi itu satu paket gitu ya. Itu satu. Kita masuk ke yang kedua. Ego sangat gigih. Dan oleh karena itu tampak membutuhkan kondisi ekstrim sebelum melepaskan sebuah posisionalitas ya. Posisionalitas itu sebuah posisi fragmentasi. Posisi fragmentasi. Nah, di sini seringkali dibutuhkan pengalaman kolektif jutaan orang selama beberapa abad untuk mengetahui sesuatu bahkan yang tampak sebagai kebenaran sederhana. Seperti bahwa kedamaian itu lebih baik daripada peperangan, keutuhan itu lebih baik daripada perceraian misalnya. Kedamaian itu, cinta itu lebih baik daripada kebencian. Tapi ego kita justru memelihara kebencian, memelihara permusuhan itu ya, permusuhan.
Jadi untuk masih kembali ke sinilah ya, untuk melindungi dirinya, ya, ego itu punya pola gitu ya. Dia punya pola. Polanya itu satu, tidak mau gitu ya. Pola tidak mau. Yang kemudian tuh pola tapi. Tapi yang ketiga itu pola nggak sanggup gitu ya. Ini pola-pola yang digunakan ego untuk melindungi kebebalannya dan terus mempertahankan proyeksi ke dunia dan kepada orang lain. Ya kan? Ini pola-pola yang menjaga fragmentasi itu. Fragmentasi tetap semakin kuat gitu ya. Entah itu apa namanya, tambahi dengan retorika, dalil macam-macam, tapi sebenarnya pada tingkat terdalamnya kita periksa ada ini gitu ya. Periksa ketertutupan gitu ya. Pola-pola ini kan kemudian tuh ini adalah pola ketertutupan gitu ya. Jadi hidayah itu datang setiap hari, tetapi jiwa kita selalu menjawab tidak mau, tapi nggak sanggup, ya kan? Nah ini kalau begini terus nanti itu, nanti pada akhirnya kan dia kekal dalam penderitaannya. Kenapa? Setiap ada cahaya datang, hidayah ataupun taufik, jiwanya selalu menjawab nggak mau, tapi nggak sanggup gitu ya, nggak sanggup. Hati-hati saja ya. Hati-hati dengan program apa ya, ego pada level ini. Dia selalu menutup diri dari cahaya Tuhan itu. Hati-hati. Ini harus dikenali gitu ya, harus dikenali. Jangan sampai kita menjadi korban, dan saya kira mungkin kita pernah atau mungkin sedang terjebak dalam pola tertutup ini ya. Pola tertutup. Pola tertutup ini selalu menguatkan fragmentasi. Itu ya. Dan di sini kita lihat tidak mudah memang untuk membuka pola tertutup ini pada jiwa seseorang gitu ya. Tidak mudah. Dibutuhkan contoh kolektif gitu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kesadaran kolektif itu bisa membentuk kesadaran individu gitu. Ya kan? Tidak mau tapi tidak sanggup. Ini kan sikap individu yang itu bisa lemah ketika berhadapan dengan kesadaran kolektif yang terbuka gitu ya. Kesadaran kolektif yang terbuka. Jadi bangsa kita ini saya kira itu apa ya? Diprogram ya, bukan diajarin sebenarnya. Tidak diajarin tetapi diprogram untuk tetap berada dalam pola tertutup ini ya. Entah itu atas dasar apapun saya kira. Apalagi misalnya pakai dalil. Wah itu luar biasa itu. Bagaimana mungkin kok dalil-dalil itu justru menghasilkan kesadaran tertutup atau fragmentasi gitu ya. Itu kebebalan kebebalan bebal sekali gitu. Jadi akhirnya tuh dalil itu justru menjadi alasan untuk tempur gitu. Ya kan? Ya memang, tapi dalilnya begini Bang. Iya, tidak boleh membaca dalil, mengutip dalil. Kita kembalikan ke asasnya apa sebenarnya ini kan. Agama ini mau bawa kemana? Kan pada kesatuan kesadarannya itu kesadaran kemanusiaan.
Lalu kemudian dari kesadaran kemanusiaan itulah pada akhirnya kita akan menuju ilallah, kan begitu. Ya kan, kita nggak ada urusan dengan macam-macam itu gitu. Pokoknya kemanusiaan itu dia mesti menuju ilallah. Karena manusia kan dia doif. Doif ini banyak hal sebenarnya. Dia doif pada banyak hal. Salah satu yang mungkin mewakili representasi doif itu, kita tahu bahwa manusia itu memang di dalam dirinya terkandung potensi gitu ya. Jadi dia membawa potensi, tetapi potensi ini menjadi aktual itu tergantung, ya toh? Tergantung pada relasinya dengan di luar dirinya gitu kan. Ya ini saya kira doifnya ya seperti itu gitu. Dia punya potensi pada dirinya, tetapi potensi tadi bisa aktual itu tergantung pada relasinya gitu ya. Bayangin kalau kita tetap mempertahankan sistem ketertutupan, pemrograman tertutup, fragmentasi, akhirnya apa? Potensi kita, potensi yang terkandung sebagai intrinsik itu tidak akan aktual. Kenapa? Dia mesti tergantung pada relasi dengan yang lain gitu. Makanya kemudian dari sini kita sebenarnya bisa menyimpulkan ya, kemenangan di hari Lebaran ini itu kemenangan kemanusiaan gitu. Karena dengan hanya kita berkesadaran kemanusiaan, potensi-potensi ilahiyah itu bisa teraktualkan gitu. Jadi kemenangan Idul Fitri itu adalah kemenangan kemanusiaan gitu ya. Dengan begitu kita potensi ilahiyahnya itu bisa tumbuh di dalam relasi kemanusiaan itu. Tuh, salah satu poinnya ya. Ini penting ya. Jadi makanya kita suasana Lebaran ini tetap aja gitu ya. Tetap aja kita tetap membangun, menumbuhkan kesadaran kolektif baru gitu ya. Kesadaran kolektif baru, mari lampaui ketertutupan gitu ya. Ketertutupan itu pemrograman namanya. Pemrograman. Jadi, dan pemrograman yang bersifat tertutup ini, itu memanfaatkan biasanya ketakutan, kesedihan, perasaan bersalah, gitu kan. Jadi, orang kemudian atau masyarakat itu dididik untuk menguatkan rasa bersalah untuk mempertahankan ketertutupan. Menguatkan kesedihannya untuk tetap menjadi tertutup. Menguatkan rasa takutnya untuk tetap menjadi tertutup. Ya. Maka kemudian ya kalau sudah tertutup, kita sebenarnya sedang bertempur terus-menerus gitu ya. Jadi ketika kita tertutup, kita esensinya itu kita sedang bertempur terus-menerus. Tidak akan ada pertambahan, apalagi pertumbuhan. Gitu. Jangan harap itu sudah kayak hukum termodinamika gitu ya. Apa teori hukum termodinamika 2 begitu. Ketika sebuah sistem tertutup, itu tingkat chaosnya tinggi. Ya toh? Tingkat kerusakannya itu tinggi gitu ya. Seperti itu. Jadi hari kemenangan ini mari kita definisikan kembali. Hari kemenangan berarti adalah hari di mana seluruh program-program ketertutupan itu berhasil kita
lampaui gitu ya. Berhasil kita lampaui. Saya kira itu ya untuk Mas Jamim. Pagi ini kita fokus pada bahwa mari kita hentikan pemrograman terus-menerus pada sistem tertutup, karena hakikatnya itu adalah pertempuran gitu ya. Kalau sudah pertempuran tidak mungkin kita ada perubahan yang bersifat pertambahan maupun perubahan yang bersifat pertumbuhan. Tidak mungkin. Jadi sebenarnya ini mudah. Apapun itu, kalau dia mengarah pada pemrograman tertutup, dia mau pakai dalil, kayak dia mau pakai apa, kayak itu sudah salah secara dasarnya itu secara usul itu udah salah gitu. Secara usul itu udah salah. Gitu. Misalnya kita orang memahami ilallah. Ilallah itu kan dalam rangka untuk membongkar seluruh sistem tertutup. Tapi justru misalnya kita melihat beberapa mubalik menggunakan ilallah itu untuk membangun sistem tertutup gitu kan. Loh, bagaimana mungkin hakikat yang bisa membongkar seluruh sistem tertutup kok menjadi didakwakan untuk membangun sistem tertutup? Itu kan yang disebut dengan kebebalan ya, kebebalan paradigmatik. Dia bebal secara paradigmatik gitu. Agama kok dipakai buat bangun sistem tertutup, padahal agama itulah yang akan menerobos, akan menghantam seluruh sistem tertutup sehingga kita semua manusia ini menang. Satu kesadaran kemanusiaan, satu ilah yaitu ilallah, kan itu agama tuh. Nggak usah bahas politiknya gitu ya. Hal yang paling usul, paling fundamental, paling paradigmatiknya dulu gitu loh. Kadang-kadang tuh kita belajar agama itu nggak belajar paradigmatiknya. Apa sih agama itu kan? Tapi hanya mempelajarinya secara praktis teknis gitu. Lalu mengutip secara praktis teknis. Tapi nggak pernah sampai pada paradigmatiknya. Akhirnya kita bebal secara paradigmatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Selamat menikmati ya lebarannya ya. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.